Halo Sobat Kisah Nyata, apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Amin. Kisah nyata kali ini datang dari Kalimantan Timur. Kisah nyata ini baru saja terjadi di tahun 2024. Kisah ini tentang seorang laki-laki yang jatuh cinta pada seorang perempuan yang merupakan tetangganya sendiri. Namun, cinta laki-laki tersebut ditolak dan tidak direstui oleh kedua orang tua perempuan. Si laki-laki tidak terima cintanya ditolak, membuat hatinya terluka dan berupaya balas dendam dengan melakukan aksi yang sangat kejam dan sadis. Kisah ini sangat viral sobat. Bagaimana tidak, bukan hanya si perempuan saja dieksekusi, melainkan seluruh keluarga dieksekusi yang totalnya 5 orang. Sobat, bagaimana kisah nyata kali ini? Mari kita bahas di kisah nyata. Sobat, kisah nyata. Kali ini kita akan merevisi atau memperbaiki isi cerita kisah nyata ini melalui keterangan kakak korban yang bernama Mujiono. Informasi ini harus kita luruskan dan sampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi salah informasi. Soalnya kejadian ini sangat sensitif karena berhubungan dengan keluarga yang dibantai secara sadis dan brutal. Satu keluarga, korban pembunuhan sadis itu dibawa ke rumah duka kediaman milik Suwito, ayah dari korban. Mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share cerita ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga mengetahui bahwa kisah nyata ini ada di kehidupan kita. Baik, kita lanjut. Di suatu daerah yaitu di Desa Babulu Laut, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ada seorang perempuan yang bernama Risna Jenitasari. Dia biasa dipanggil Risna. Risna ini remaja kelahiran tahun 2009. Risna merupakan anak pertama dari pasangan Waluyo dan Si Winarsih. Selain itu Risna memiliki adik yang berinisial VJS umur baru 11 tahun, lalu Risna memiliki adik lagi yang paling kecil berinisial ZA berumur 3 tahun. Risna menyayangi keluarganya, walaupun sudah memiliki 2 adik. Risna ini tinggal bersama kedua orang tuanya, yang mana rumahnya dikelilingi oleh kebun. Jarak rumah Risna tidak terlalu jauh dengan para tetangganya. Risna memiliki tetangga yang tidak jauh dari kediamannya. Tetangga Risna memiliki seorang anak yang mana menjadi pelaku dalam kisah ini. Nama anak tersebut adalah Junaidi. Junaidi ini merupakan remaja kelahiran tahun 2006. Junaidi dalam kehidupan sehari-harinya aktif di media sosial, terutama di Instagram. Jika dilihat dari jejak digitalnya, Junaidi ini hobi menonton anime. Namun anime yang ia tonton merupakan anime-anime yang tidak senonoh. Dari keterangan kakak korban, yaitu Mujiono, Junaidi ini dikenal anak yang temperamen, alias tidak bisa mengendalikan emosinya. Tidak jarang Junaidi terlibat konflik dengan masyarakat daerah dia tinggal. Suatu waktu saat Junaidi pergi keluar rumah, Junaidi bertengkar dengan salah satu masyarakat sekitarnya. Dalam pertengkaran tersebut, Junaidi suka membawa senjata tajam. Junaidi juga terkadang suka mengancam dengan senjata tajam kalau ada orang yang terlibat cekcok dengannya. Junaidi yang dikenal sebagai pemuda yang temperamen, yang mana kalau dia terlibat cekcok dengan orang lain membawa senjata tajam. Dia juga memiliki perilaku buruk lainnya, salah satunya adalah suka minuman keras. Terkadang dia berkumpul dengan teman-temannya untuk bersenang-senang dan pesta minuman keras. Atas banyaknya perilaku buruk yang Junaidi tampakkan tersebut, Junaidi tetaplah Junaidi yang merupakan anak muda yang penuh energi dan gairah. Junaidi ini secara diam-diam ternyata menyimpan perasaan suka dengan seorang wanita yang umurnya tidak jauh dengannya. Wanita ini merupakan tetangganya, yaitu bernama Risna. Risna yang merupakan gadis remaja yang rupawan, serta memiliki daya tarik tersendiri, membuat para remaja di sana suka dengan Risna. Salah satu orang tersebut ialah Junaidi. Pada suatu waktu, Junaidi yang telah lama memendam perasaan kepada Risna, berniat hati untuk mengungkapkan perasaan kepada wanita idamannya. Junaidi yang penuh percaya diri dengan tegas menyampaikan perasaannya kepada Risna. Akan tetapi Junaidi yang berharap cintanya diterima, harus menerima kenyataan bahwa cintanya ditolak oleh Risna. Saat itu juga Junaidi patah hati dan hatinya hancur, karena apa yang diimpikan tidak bisa terwujudkan. Tibalah waktu mengenaskan itu, Junaidi yang dalam keadaan stres, dia memutuskan untuk pergi bersama teman-temannya untuk melakukan pesta minuman keras yang tidak jauh dari rumahnya.
Pesta minuman keras tersebut berlangsung hingga tengah malam. Setelah pesta tersebut selesai, Junaidi diantarkan oleh teman-temannya pulang pada pukul 11:30 malam. Entah setan apa yang masuk, Junaidi berpikiran untuk balas dendam kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Sobat tahu siapa orang-orang tersebut? Ya, orang tersebut ialah keluarga Risna. Sebelum melancarkan aksinya, Junaidi pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil sebuah parang lalu bergerak menuju kediaman Risna. Saat sampai di kediaman Risna, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari dan masuk ke tanggal 6 Februari tahun 2024. Sesampainya di sana Junaidi mematikan aliran listrik rumah Risna dengan memutuskan atau merusak meteran rumah tersebut. Seketika keadaan rumah menjadi gelap. Lalu, Junaidi masuk ke rumah secara mengendap-ngendap, langkah demi langkah, agar aksinya ini berjalan lancar. Tiba-tiba Waluyo pulang ke rumah. Junaidi yang sudah siap mengeksekusi langsung menebaskan parang ke badan Waluyo sebanyak 4 kali. Seketika Waluyo tewas di tempat. Setelah mengeksekusi Waluyo, Junaidi mencari korban berikutnya. Junaidi yang berjalan dalam keadaan gelap, melihat sebuah pintu yang ternyata itu adalah kamar. Di kamar itu ada Winarsi dan kedua anaknya yaitu VDS dan ZAL. Tanpa basa-basi ia menebaskan parang ke Winarsi, seketika darah keluar dari tubuh Winarsi. Kedua anak Winarsi yang sedang tidur tiba-tiba bangun karena mendengar suara kesakitan dari ibunya. Junaidi yang sedang gelap hati dan pikiran, tanpa belas kasih menebas kepala VDS dan ZA hingga tewas. Setelah memastikan di kamar tersebut tidak ada lagi orang, Junaidi berjalan ke kamar berikutnya yang merupakan kamar Risna. Junaidi melihat Risna yang sedang tidur tanpa pikir panjang, langsung menebaskan parangnya ke badan Risna. Saat itu juga Risna tewas. Sebenarnya Junaidi ini dari awal ingin memperkosa Risna, maka dari itu, ia membawa senjata tajam agar tujuannya tercapai. Melihat Risna tergeletak tidak berdaya, Junaidi segera memperkosa Risna. Setelah memperkosa Risna, Junaidi memperlakukan yang sama dengan ibunya Risna. Junaidi terus melancarkan aksi gilanya dengan mengambil uang dan handphone keluarga Risna. Junaidi yang sudah puas atas aksi gilanya tersebut, segera pulang lalu membersihkan baju dan senjata tajamnya. Setelah itu, Junaidi memberitahukan kepada kakaknya bahwasanya ia melihat banyak orang asing di rumah Risna. Kemudian Junaidi dan kakaknya melaporkan hal tersebut ke RT setempat. Setelah beberapa waktu kemudian, Junaidi yang percaya diri bahwa aksi gilanya tidak diketahui publik. Akhirnya pun aksi kejam yang ia lakukan terbongkar oleh pihak polisi, dengan segera polisi menetapkan Junaidi sebagai tersangka atas peristiwa mengerikan itu. Sobat, bagaimana menurut Anda tentang kasus ini? Semoga keluarga kita dalam lindungan Allah. Amin.